Paham tidak? Orang tidak akan bisa mengenal Allah dengan benar kalau tanpa akal. Akan mempunyai dialek, logika, nazar, menganalisis. Baru benar imannya nanti. Kalau nggak gitu nggak benar imannya. Kalau hanya ikut-ikutan. Ya kan, bapaknya Islam kita Islam. Kan bapak kita ke musola kita ke musola. Itu imannya orang jahil tuh. Imannya orang wa'arid anil jahilin. Kamu santri taqofa ya harus tidak seperti jahilin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasa datang dari pertanyaan dari Pak M. Nasir. Ya Ustaz, saya ingin bertanya, sebagaimana kita mendengar tadi suatu ceramah yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Sirot. Beliau mengatakan mengenal Allah itu yang benar hanya dengan akal saja. Bagaimana menurut Ustaz tentang pemahaman dari Kiai Said Akil Sirot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak berkali-kali saya sudah menyampaikan, kalau kita membahas tentang Allah itu, kita tidaklah lepas dari pedomannya. Ya, tidak bisa lepas. Kita tidak bisa hanya menggunakan akal-akal saja. Memang pertanyaan ini sudah pernah ditanya oleh seseorang dahulunya pada zaman Imam Ali. Ada seorang umat waktu itu bertanya, "Ya Imam, bagaimana cara kita mengenal Allah?" Ada orang bertanya kepada Imam, bagaimana cara mengenal Allah? Waktu itu Imam menjawab, Imam Ali mengatakan, "Iqrafullaha billah." Engkau kenal Allah itu dengan Allah. Jadi mengenal Allah itu dengan Allah. Bagaimana mengenal Allah dengan Allah? Ya, kita tidak akan bisa kenal dengan Allah kalau kita tidak diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita yang ada di sekarang ini itu namanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diperkenalkan Allah, tidak ada kita. Jadi kalau kita tidak diperkenalkan Allah dengan Dia, kita bakal tidak akan kenal. Jadi kata Kiai Said Akil itu yang benar kenalan Allah itu dengan akal. Kalau alasan dengan akal itu saja, Firaun juga punya akal. Firaun punya akal sewaktu Firaun ditanya, ya, orang yang dianggapnya dekat dengan dia, tapi orang itu seolah-olah berpura dekat dengan Firaun, bahkan dia mengimani Nabi Musa. So itu teman Firaun bertanya, bagaimana ya kalau seandainya kita sekarang ini datang azab Allah kepada kita, bagaimana kita? Lalu waktu itu Firaun menjawab, menurut akal saya telah berbuat yang sebaik-baiknya. Menurut akal saya. Jadi kalau kita hanya semata-mata akal, ya sama juga kita dengan Firaun atau dengan Korun juga berkata sama. Kekayaanku ini yang kuperoleh dengan akalku sangat kuat, kecerdasan akalku, kata Firaun. Kata apa? Kata Korun. Sama. Jadi kalau kita mengatakan zaman sekarang akal saja,
itu sama saja dengan Firaun atau Qarun. Nah, jawabnya apa? Di sini saya mengatakan bukan berarti akal tidak penting, tapi mesti ingat ya. Kita sering mengatakan akal-akal. Kita harus mesti ingat siapa yang mencipta akal itu. Bisa akal-akal gitu saja? Tidak bisa diakal-akali. Ya, mengenal Allah itu dengan yang sebenarnya memang berakal, tapi akal yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, "I'rifullaha billah." Mengenal Allah itu dengan Allah. Maksud apa? Mengenal Allah itu dengan bimbingan Allah. Dengan bimbingan. Setelah itu dibimbing oleh Rasul, diarahkan oleh Rasul. Dia diarahkan oleh baiknya kepada kita bagaimana mengenal Allah. Begitu, tidak bisa akal-akal saja. Kalau akal-akal saja tak perlulah Allah menurunkan Rasul. Nah, jadi kita harus paham. Jadi Pak Nasir bagus, pertanyaan Nasir. Kalau untuk kata Pak Kiai apa? Kiai Said Akil ini, kalau hanya sekedar akal saja itu jauh salah. Kita kalau membahas itu harus akal yang dibimbing oleh Allah. Sedangkan Nabi itu lebih hebat akalnya lagi. Jenius dia, di atas lagi jenius. Nabi itu. Dia tidak pernah wa yantiqu anil hawa wa in wa illa wahyu yuha, katanya. Aku tidak pernah berkata melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Artinya Rasul itu berkata dengan bimbingan Allah. Tidak pernah dia melulu mengatakan akal, tidak ada seperti itu. Maka jelas Allah katakan di dalam surah apa? Di dalam surah Yunus yang barusan saya bacakan tadi, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah. Tidak akan masuk iman kepada seseorang melainkan dengan izinku, melainkan dengan izin Allah. Jadi yang jelasnya bagaimana cara mengenal Allah? Allah saja memperkenalkan dirinya kepada kita, dengan maksudnya dengan Allah saja yang membimbing kita supaya kita tahu. Ya, jadi Allah ini mengajikan alam itu apa? Memang bagi Allah tak ada guna apa-apa bagi Allah mencipta alam ini. Tapi dia ingin supaya makhluk ini kenal dengan dia. Ya, supaya makhluk ini kenal dengan dia, diciptakanlah. Kita semua ini di dunia makhluk Allah ini. Itu gunanya. Bagi Allah tak ada gunanya kita. Ya, kita yang berharap kepada Allah, Allah tak mengharap kita. Oleh sebab itu, kita membahas lagi, saya sampaikan beberapa kali ini. Ya, pada zaman sekarang terlalu banyak orang mengatakan akal. Tak cukup dengan akal, tapi dengan bimbingan Allah. Saya sampaikan dengan Allah ya. Memang Allah ngasih fasilitas dengan kita. Ada nama fitrah. Sudah dikasih Allah sejak dari lahir. Sudah ada fitrah kita untuk mengenal ketuhanan itu. Sudah ada. Lebih itu dijadikan oleh Allah akal kita untuk mengenal Allah. Untuk jelasnya supaya lebih itu, akal itu yang terpimpin dengan wahyu Allah. Jadi bagaimana kalau akal tidak terpimpin dengan wahyu Allah? Akal yang tidak terpimpin dengan wahyu Allah itu bukan akal namanya. Yang serupa akal, kata Imam Ali, itu sama saja dengan hawa nafsu, keinginan saja, hawa nafsu. Ya. Jadi kalau yang nama hawa nafsu itu mengarah pada kejahatan, mengarah menentang Allah. Ya, nah, jadi jangan ada lagi ya. Setelah mendengar video ini ya, yang saya sampaikan ini ceramah ini, jangan ada lagi mengatakan akal. Akal yang dibimbing oleh Allah. Kalau seandainya akal saja berfungsi, apa gunanya Allah mencipta manusia ini, menurunkan Al-Quran? Cukup aja akal. Ya, cukup aja akal, tak perlu Al-Quran. Tak begitu. Ya, supaya akal itu selamat, akal sehat, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman yang sampai ini cuma mengenal Allah dengan akal itu belum sempurna, belum diakui oleh Allah. Mengenal Allah itu Allah yang memperkenalkan dirinya dengan kita. Ya. Kadang-kadang kita tak tahu nih. Kita beranggapan kita ini ada. Sebetulnya kita tidak ada, diadakan Allah. Kita tidak hidup, dihidupkan oleh Allah. Nanti kita dimatikan Allah, mati kita ini. Ya. Jadi kita itu dimatikan Allah, bukan mati. Dimatikan Allah, matilah kita. Diadakan oleh Allah atau dihidupkan oleh Allah,
hiduplah kita. Akal itu apa? Dikasih Allah. Kita jarang menyebut ya. Coba sebut yang lebih bagus lagi itu. Kita mengenal Allah itu dengan Allah, karena Allah mencipta kita. Akal kita juga Allah yang cipta. Akal itu terbatas, Allah yang cipta. Kadang-kadang seolah mengenal Allah dengan akal. Allah itu dibuat sebagaimana, dilupakan saja. Akal kita tuh Allah yang kasih. Ya, bukan kita bisa punya akal sendiri. Akal juga punya batas dibuat Allah. Makanya perlu dibimbing oleh Allah, ya, lewat rasulnya, ya, lewat wahyunya. Maka dengan Allah memperlihatkan, membimbing kita dengan rasulnya, dengan wahyunya, dengan akalnya. Baru akal itu sempurna. Jadi mengenal Allah itu dengan akal itu belum sempurna. Harus ada bimbingan Allah dengan wahyu Allah. Kadang-kadang orang tak paham ya masalah ini. Berkali-kali kadang-kadang disampaikan juga tidak paham. Makanya kalau mengaji itu ya, bukan hanya pendidikan tinggi saja. Mengaji itu sing penting ngerti. Ya pendidikan tinggi tapi tak ngerti-ngerti, tak ada guna. Yang paling penting paham atau mengerti kita, itu baru mantap. Ya, jadi untuk selanjutnya mengenal Allah itu bukan hanya sekedar akal saja, tapi mengenal Allah itu dengan Allah sendiri. Allah yang mengenal diri dengan bimbing Allah, dengan bimbing Rasulnya, ya, dengan bimbingan oleh Ahlul Bait Nabi, baru kita baru sempurna, ya. Nah, jadi di situ saya sampaikan. Memang Allah dah jelas mengatakan wa makana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidak akan masuk iman kepada seseorang melainkan dengan izin Allah. Jadi dengan izin Allah. Nah, jadi untuk mengenal Allah dengan Allah. Ya, mana mungkin kita bisa mengenal tanpa Allah? Kita hanya la haula wala quwata illa billah aliyul azim. Tidak ada daya upaya, ya, melainkan kekuatan Allah yang kasih kepada kita. Untuk mengenal Allah itu dengan Allah. Sedangkan menggerak tangan kita saja, mau kita menggerakkan itu dengan Allah itu. Kalau tak Allah izinkan tak bisa bergerak. Ya, kita bisa melihat atau berjalan, kita memakan, memasukkan nasi atau makanan ke mulut kita itu pun dengan Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa kita makan. Walaupun disuap orang. Kadang-kadang saya ingat lagi ada orang di rumah sakit, saya lihat mau diimpus, tak mau lagi impus itu masuk. Tak mau itu ngapa? Waktu sudah sampai dipanggil Allah, meninggal. Oleh sebab itu, kita jangan sampai lupa dengan Allah. Aku ini berjalan dengan Allah. Aku ini berilmu juga dengan Allah, bukan aku sendiri. Aku tak ada apa-apanya aku. Harus begitu ngomong. Ini baru saja pandai, baru kadang-kadang kuliah di luar negeri. Sombong tak tengah hati ya ngomongnya. Ditanya orang tak dapat, akhir buat jawab yang bukan-bukan. Ditanya lagi, marah-marah. Kenapa? Karena tak memiliki ilmu. Berilmu tapi tak paham-paham. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Pak Nasir di sini, mengenal Allah itu dengan Allah, maksudnya dengan bimbingan Allah. Apa itu Allah? Wahyu Allah. Lagi apa? Rasulullah. Ya, setelah itu apa? Ahlul Bait Nabi yang membimbing kita. Baru kita paham. Jangan kita beranggapan kita sudah paham. Aku dipandai ilmu nahu, pandai ilmu saraf. Maaf jaga mungkin saya, kalau yang namanya ilmu nahu itu kalau apa? Alfiah itu 1000 di kepala. Sebutannya alfiah. Dalam kepala aja tuh. Tapi tak berani saya mengatakan saya ahli tentang Quran. Nahu belajar, saraf, mantik, bayan, balaghah, mahni. Semua dipelajari. Tapi kita tidak berani beranggap kita hebat. Itu semua Allah yang kasih. Kita tak punya apa-apa. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu, kata Allah, hanya sedikit. Yang sedikit inilah ilmu yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita tidak boleh sombong. Ya. Karena kalau kita sombong, ternyata kita tak tahu rupanya. Menerang ini akibatnya. Nah, di sini saya sampaikan lagi, kita akan membahas masa Islam ini, ya. Buat saja saya penting.
Saya perhatikan. Harus kita menguasai Quran. Setelah itu hadis yang dirawikan oleh Ahlul Bait Nabi. Insya Allah. Kalau ini kita berpegang teguh, kita selamat. Memang Rasul sudah memegang demikian. Akan kutinggalkan 2 pusaka. Apabila pusaka itu kamu berpegang teguh dengan Al-Quran dan itrahku, kamu tidak akan sesat selama-lamanya sampai kamu menemui aku nanti di surga. Jadi oleh sebab itu, kalau kita mau selamat, ikutilah Al-Quran, pusaka yang bisa ditinggalkan oleh Rasul, Al-Quran dan itrahku, ahlul baitku, kata Rasulullah. Ya, oleh sebab itu, dengan adanya saya sampaikan ini, mudah-mudahan semuanya akan paham. Kalau yang belum paham juga, tanya langsung dengan saya lewat email atau lewat WhatsApp saya. Insya Allah saya akan jawab, ya, akan jawab sejelas-jelasnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.